Bacaan Injil. Bacaan Injil menurut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Ayat 53 sampai dengan 56 dalam terjemahan baru edisi 2 ditulis demikian. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara, ada sebuah kalimat begitu ya, atau ungkapan yang mengatakan, jangan pernah melihat ke masa lalu jika kita tidak belajar darinya. Dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan jika itu hanya menghambatmu untuk maju. Satu kalimat yang menarik, saudara, jangan mengkhawatirkan atau jangan melihat masa lalu jika itu tidak membuat saudara dan saya belajar darinya. Dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan kalau itu hanya menghambat kita untuk maju. Saudara, rasanya kalimat ini mau menunjukkan realita kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana orang-orang itu sering terhambat untuk berjalan maju karena apa? Karena mereka selalu melihat ke dalam masa lalu. Padahal hidup itu memberikan nuansa yang berbeda untuk tidak hanya dilihat atau diingat sebagai beban yang mengkhawatirkan, tapi sebagai sebuah bagian dari perjalanan. Banyak manusia, saudara, terbeban dengan masa lalu khawatir hari esok. Banyak orang kemudian karena khawatir akan hari esok lalu tidak bersyukur untuk hari ini. Padahal saudara dan saya hidup di hari ini. Saudara, kalau suruh milih hidup di masa kecil atau masa dewasa, saudara? Masa kecil. Kenapa? Senang ya? Masa kecil itu saudara dan saya hanya punya luka di kaki, bukan di hati, betul ya? Iya dong. Saya senang sekali saudara ketika tadi persiapan di sini ya, di depan ya. Saya ketemu teman saya ya, sama-sama dari GKI Wonosobo. Sekarang dia sudah tinggal di Denpasar. Kami bertumbuh bersama. Jadi kalau mau tahu jeleknya saya nanya dia. Kami bertumbuh bersama, senang ketika masa kecil, saudara. Ya kita bisa melakukan banyak hal. Ya kan, nggak mikirin bayar SPP kan. Nggak mikirin ini, itu, dan sebagainya. Tapi ketika kita menjalani masa sekarang, kadang kita merasa hidup kita berat. Hidup itu kemudian berat untuk dijalani. Kadang kita berpikir hidup itu sulit untuk diteruskan. Seringkali itu masalah datang silih berganti,
lalu membuat kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Lalu kita bertanya, Tuhan, sampai kapan sih saya punya persoalan ini? Tuhan, ini kok begini amat sih hidup yang saya jalani? Saudara sudah menikah ya? Sebagian sudah menikah ya? Masih ingat janji nikahnya? Aku mencintaimu sampai kebosanan memisahkan kita. Kematian begitu ya. Tapi hidup yang dijalani kadang, Tuhan, ini saya sedang bikin rumah tangga apa rumah duka. Isinya nangis terus di rumah. Anak-anak berkata, aduh Tuhan, ini rumah apa pengadilan nih, banyak tuntutan nih dari orang tua. Kadang kita menjalani hidup yang gak baik-baik saja. Ketika kemudian di kantor, saudara yang bekerja punya rekan yang, aduh kita mikir, aduh Tuhan, ini teman saya orang apa pohon pisang. Punya jantung gak punya hati gitu kan. Katanya begitu. Belum lagi kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, dengan rekan sepelayanan di gereja. Aduh Tuhan, rekan sepelayanan saya begini. Ini dinosaurus saja punah, dia masih hidup gitu. Kadang kita kepikiran gitu, ada banyak hal ya yang kemudian membuat kita, aduh Tuhan. Saya pendamping remaja pemuda, saudara, jadi saya itu, mereka sering curhat begitu ya, soal persoalan mereka gitu. Rata-rata kalau remaja pemuda di tempat saya, curhat biasanya masalah apa? Pasangan hidup. Soal pacar gitu kan. Saya dengan mudah tahu apa yang menjadi kehidupan rekan-rekan remaja pemuda di tempat saya melayani dengan apa, saudara? Lihat IG story. Lihat status WhatsApp, profil picture. Kalau lagi ada persoalan biasanya langsung hitam profil picture-nya. Begitu hitam saya langsung tahu, ada apa sih ini? Tinggal di WhatsApp, kamu kenapa? Aduh Kak, baru putus. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal saya selalu bilang, selama mantan pacarmu bukan oksigen, kamu masih bisa hidup. Betul ya saudara? Iya kan? Kadang kan kita galau dan ya nggak apa-apa sih di post begitu ya, supaya orang tahu bisa support gitu. Saya bisa dengan mudah tahu karakter teman-teman yang saya layani karena mereka kan begitu. Ya, mereka bikin IG story. Dulu kita searah, sekarang kita sejarah. Itu bagian gitu ya. Persoalan-persoalan yang dihidupi mereka yang rasanya, ya buat saya mungkin ini pertanyaan yang sama begitu ya. Yang digaungkan umat dari zaman siapa tadi? Nabi Yeremia. Zaman pemazmur sampai zaman Yesus. Satu kondisi yang membuat saudara dan saya tidak nyaman, tidak aman. Kita melihat, aduh kok hidup seperti ini. Kita bingung cari pertolongan di mana. Bahkan dalam teks Markus pasal 6 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak orang. Saudara, bingkai teks yang kita baca hari ini kan kisah soal Yesus mengutus para murid untuk berkarya. Lalu setelah mereka berkarya, para murid kembali berkumpul bersama dengan Yesus, lalu melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan. Ini menarik. Pelayanan itu diberikan oleh Yesus, maka harus dipertanggungjawabkan kepada Yesus. Maka pelayan yang benar, menurut saya, mereka pelayan yang bertanggung jawab adalah yang berani melaporkan seluruh kegiatannya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara dan saya pelayan, kita pelayan di gereja, kita pelayan di rumah, kita pelayan di masyarakat. Maka pelayanan kita kepada siapapun harus punya pondasi yang kuat, yaitu relasi dengan Yesus. Lewat apa? Tentu doa. Doa itu bukan emergency exit yang disamber kalau kita kepepet. Tapi doa itu adalah sebuah tiang, sebuah pondasi bagi saudara dan saya. Ketika kita mau melayani anggota keluarga kita, melayani orang-orang di kantor kita, setiap orang yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupan sehari-hari itu pelayanan, maka kita perlu melaporkan seluruh kegiatan kepada Kristus. Karena acap kali saudara, hidup yang kita jalani, pelayanan yang kita lakukan tidak berjalan mulus. Betul ya saudara? Hidup saudara dan saya ini kan kadang rumit di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudara yang sudah menikah pasti tahulah ya betapa beratnya hidup berumah tangga. Betul ya? Biasanya rumah tangga itu ribut, berantem gara-gara urusan apa saudara? Urusan dapur. Maka kalau rumah tangganya mau sukses gak usah punya dapur saudara. Ya kan kadang kita punya persoalan-persoalan gitu kan. Aduh, relasi mertua menantu. Ya kan?
Ketika punya mertua kadang kan tertekan begitu ya. Itu saya merefleksikan begitu ya, bahwa wah, jangan-jangan di Alkitab ini kalau lihat pasangan paling bahagia itu Adam Hawa, nggak punya mertua. Wah, itu yang ketawa bahaya itu. Iya kan? Kadang kan begitu ya, ketika kita melakukan sesuatu itu selalu salah di mata orang. Bisa jadi kan? Ketika saya percakapan pernikahan kan meminta di kami dilayani percakapan pernikahan itu nggak cuma dengan mempelai, tapi juga dengan orang tua gitu ya. Kadang orang tua itu bilang, ya saya pengen menantu saya bisa masak. Kan saya mikir ini mau bikin rumah tangga bukan rumah makan. Iya kan? Karena kalau nggak bisa masak ya tadi tepung serbaguna bisa jadi tepung serba salah kalau di dapur itu. Kita punya banyak persoalan. Pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, aduh Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa segala orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita perlu bawa di dalam doa. Kenapa? Karena teks yang kita baca menunjukkan itu. Yesus mengajak para pelayan itu, orang-orang yang melayani para murid, menuju ke tempat yang sunyi. Dalam teks bahasa aslinya Yesus mengatakan kiranya kalian beristirahat. Jadi bukan Yesus yang beristirahat, tapi orang-orang ini. Para murid diminta untuk beristirahat. Yesus mau bilang bahwa semua yang ia kerjakan, para murid kerjakan itu ada dalam topangan Yesus, ada dalam tanggung jawab Yesus. Maka mereka yang dekat dengan Yesus akan kuat dan mendapat semangat yang baru di dalam pelayan. Itu kata Yesus bagi para murid. Seringkali dalam hidup saudara dan saya kita muncul rasa frustasi. Bukan karena beratnya beban hidup saudara dan saya, tapi kadangkala karena persekutuan dengan Tuhan kemudian diabaikan. Padahal teks yang kita baca hari ini rangkaiannya jelas. Allah adalah gembala yang berbela rasa. Dia mengerti segala kebutuhan kita. Tapi acap kali kemudian persekutuan kita dengan Tuhan diabaikan. Saya merefleksikan bahwa rasanya hidup tidak berat kalau dijalani dengan atau bersama dengan orang yang tepat. Betul ya, saudara? Sama-sama bersyukur, sama-sama bisa saling menopang. Nah, kita ini punya Kristus yang selalu memberikan ruang bagi kita untuk masuk dalam bagian persekutuan dengan Tuhan. Dalam pengasingan yang kita baca hari ini ketika mengajak para murid untuk pergi, Yesus dan para murid kemudian diserbu oleh kesengsaraan manusia. Manusia yang terdesak oleh kebutuhan, oleh kepentingan yang tidak menemukan jawaban. Mereka mencari Yesus. Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan, karena Yesus sendiri adalah kasih. Di sini saya belajar, saudara-saudara, bahwa hadir datang bersama dengan Kristus. Kristus akan memberikan satu hal yang di luar batas yang bisa kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita perlukan akan Tuhan cukupkan. Segala sesuatu yang Tuhan hadirkan bagi kita adalah sesuatu yang tepat menurut ukuran kacamata Tuhan, bukan ukuran kacamata manusia. Maka bagi saya, saudara, saya merefleksikan bahwa mereka yang bertuhan akan mampu bertahan di tengah kehidupan kita. Kasih yang tidak hanya menggerakkan berkat yang menyangkut kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan. Injil Markus mau menegaskan dalam teks yang kita baca hari ini, bahwa cara pertama Yesus berbela rasa, cara pertama Yesus mengasihi, itu bukan dengan memberikan makanan. Tetapi dalam teks dikatakan Yesus mengajarkan banyak hal. Maka kebutuhan utama murid-murid Kristus itu bukan makanan dan minuman, tetapi bagaimana mereka memahami kehidupan sebagaimana yang Yesus jalankan. Sebanyak apapun makanan yang diberikan kepada orang-orang pada saat itu, kalau mereka tidak paham soal kehidupan, maka mereka tidak akan mampu bergerak ke masa yang akan datang. Tapi ketika mereka kemudian mengerti firman Tuhan, mereka akan bisa memahami aktivitas, kegiatan yang kemudian menghasilkan karya yang benar. Semakin dekat dengan Yesus, maka akan semakin banyak terobosan di dalam mengentaskan kehidupan. Itu yang Yesus hadirkan. Itu yang Yesus bagikan. Maka ketika Yesus mengajar nanti di bagian yang terakhir tadi kita lihat banyak orang menggotong orang sakit, membawa orang sakit dan sebagainya.
Kalau dulu orang mungkin hanya berpikir soal dirinya sendiri, kesembuhan dirinya sendiri. Tapi setelah mereka memahami kehidupan apa yang Yesus ajarkan, mereka membawa orang-orang yang sakit. Mereka membawa orang-orang yang perlu dipulihkan kepada Kristus. Saudara, ini menarik begitu ya. Di zaman dahulu, orang hadir kepada Kristus membawa banyak hal. Tapi di zaman modern ini semakin sedikit rasanya orang yang kemudian mau membawa pergumulan hidupnya kepada Kristus. Orang kadang memilih menyelesaikan persoalan hidupnya dengan jalan mereka sendiri. Manusia acap kali lupa bahwa mereka punya sumber hidup yang benar, yaitu Kristus. Orang banyak yang berbondong-bondong membawa orang sakit itu kan mencerminkan sebuah antusiasme. Mereka kekurangan gak cuma soal materi, tapi mereka juga butuh sesuatu sabda firman yang membuat mereka dipuaskan. Karena para gembala yang saat itu ada, pemimpin-pemimpin agama tidak melakukan tugas dan panggilan mereka dengan baik. Penulis Injil Markus hari ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa prioritas pelayanan gereja bukan hanya sekedar persekutuan atau diskusi tentang apa yang pernah Yesus ucapkan, tetapi pemberitaan tentang Allah yang hidup, yang menghadirkan berbagai keajaiban dalam situasi konkret. Banyak orang Kristen itu berlomba-lomba membawa orang dari luar masuk ke gereja untuk berjumpa dengan Kristus. Tapi banyak orang Kristen lupa membawa Kristus keluar dari ruangan gereja untuk berjumpa dengan realitas sosial. Maka hari ini saudara dan saya diajak untuk bisa berbela rasa di dalam kehidupan kita dengan setiap orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah garam dan terang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Jadi saudara dan saya bukan diminta menjadi garam dan terang. Kita sudah garam, kita sudah terang. Tapi masalahnya kadang orang Kristen ini garam yang masih dibungkus plastik, saudara. Jadi asinnya nggak ketahuan. Ya kan? Justru ketika saudara dan saya hadir di tengah dunia, kita diminta untuk menjadi rahmat bagi semesta. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Keluarga kita, rekan-rekan sepelayanan di gereja, tetangga kita, rekan-rekan di kantor kita, dan sebagainya. Keluarga itu yang kemudian memberi warna bagi gereja, saudara. Banyak orang merasa bahwa, gereja itu yang memberi warna bagi keluarga. Rasanya kurang tepat, saudara. Justru orang-orang di tengah-tengah keluarga itu yang akan memberi warna bagi gereja. Buat saya, saudara, gereja itu mau ketahuan hangat atau enggak, itu kuncinya ada di mana, saudara? Usher atau penerima tamu. Kalau penerima tamu, saudara kalau pergi ke gereja, amati penerima tamunya. Kalau penerima tamunya wajahnya itu kayak kanebo kering, saudara. Atau kayak peresan jeruk nipis gitu ya, asem gitu. Rasanya nggak hangat kehidupan persekutuan. Tapi kalau asernya itu murah senyum, saudara, biasanya kehidupan persekutuan akan hangat. Maka GKI Denpasar tolong jadikan warga yang murah senyum, yang suka senyum-senyum sendiri begitu. Jadi aser. Karena kenapa? Karena itu menular, saudara. Ketika kita ramah, kita baik di rumah, itu akan menular dalam kehidupan di gereja. Tapi ketika kemudian kita ini banyak persoalan, ketika kita ini keras, saling melukai, saling menajamkan di rumah, maka itu kemudian menjadi dibawa dalam kehidupan bergereja. Di gereja itu kan seringkali terjadi konflik. Di gereja saya atau di gereja orang lain, di sini mah enggak, kayaknya saya cium aroma surgawi semua, saudara. Ini masuk surga semua, amin. Mau masuk surga? Mau berangkat duluan? Ya kan, kadang kita dilantik oleh pendeta Yoel, dilantik oleh pendeta Maureen jam 8 pagi dalam ibadah gitu ya. Masuk grup, jam 10 sudah keluar grup gitu ya. Karena berantem. Tapi di sini mah enggak lah, ini baik-baik gitu ya. Kan kadang kita begitu, ada banyak intrik, orang bisa ribut. Di gereja itu apa hal saja bisa diributkan, saudara. Saya pernah melayani, lalu seorang anggota jemaat ya, umat yang datang selesai kebaktian bertanya, Pak Pendeta, saya hari ini gak sejahtera. Kenapa? Karena sebelah saya ketika menerima berkat, tangannya diangkat, Pak. Lah kalau Bapak
saya kalau menerima berkat itu nunduk, Pak. Tolong dong, seragamkan, semua nunduk. Jauhkan saudara-saudara dari umat yang begini ya. Ya kan, saya bilang, Pak, kalau orang mau terima berkat mah silakan. Mau nunduk, mau melototin pendetanya. Mau apapun boleh, mau tangannya begini nggak masalah. Yang jadi persoalan kalau terima berkat lalu dia naik ke kursi lalu begini-begini kan. Ganggu yang lain. Belum lagi masalah pendeta nyari berkat, beri berkat. Di gereja tempat saya melayani, 2 pendeta punya 2 gaya yang berbeda. Rekan saya itu kalau memberi berkat begini, saudara. Kalau saya begini, lalu orang nanya, Pak pendeta yang benar yang mana? Seragam dong katanya. Saya bilang nggak masalah mau begini, mau begini. Yang jadi masalah kalau udah pakai cincinnya banyak, begitu kan. Lalu beri berkatnya begini-begini kan. Itu pamer gitu kan. Saudara, apa saja bisa diributkan dalam kehidupan kita. Di kantor, di rumah, pacaran juga sama. Orang-orang yang pacaran nih, yang masih muda pacaran. Jangan buru-buru nikah, saudara. Yakinkan dulu bahwa dia adalah orang yang tepat. Kan kadang kita udah mau seneng berangkat bahagia begitu ya. Oh, disamperin pacaran, diapelin naik motor. Pasangin helm gitu ya. Selesai turun helmnya dilepas gitu, rambutnya dirapiin. Padahal yang berantakan hatinya gitu ya. Begitu udah baik-baik, begitu nyampe tempat makan berantem. Mau makan apa? Terserah. Dipilih A nggak mau, dipilih B nggak mau, ribut. Di rumah kan juga sama, kita bisa ribut banyak hal. Saya dan istri saya itu sering berantem pada masa-masa awal pernikahan, saudara. Saya sudah menikah, istri saya satu Surabaya, satu Jakarta. Enggak, istri saya satu kan, jadi saya menikah, istri saya menikah, lalu anak kami 2 gitu ya. Sebelum kami punya anak, ada banyak hal yang membuat kami sering berantem, saudara. Untuk hal-hal yang sepele. Urusan apa misalnya? Pencet pasta gigi, saudara. Itu kalau nggak dibawa dalam nama Tuhan Yesus bisa ribut itu rumah tangga. Bisa hancur. Ya kan? Saudara yang sudah menikah bisa membuktikan itu. Ada orang-orang yang seperti saya yang kalau pencet pasta gigi dari bawah kan. Sampai atas gitu ya. Kalau sudah habis sampai atas digunting kan. Colek-colekin tuh sikatnya gitu kan. Pakai sampo kalau udah mau habis dikasih air. Kocok-kocok gitu kan. Kalau istri saya enggak, dia mencet pasta gigi itu asal aja. Saya mikir, aduh Tuhan ini kok begini, itu menyakiti saya gitu. Loh saya punya nilai itu kok, sepele tapi itu nilai saudara. Iya kan? Ayo kita lihat aja kan. Yang ngekos bareng teman dan sebagainya kan. Orang nyendok ambil nasi di rice cooker itu kan ada orang yang ya kalau saya rapi dari pinggir gitu ya diratain. Tapi ada orang-orang yang kayak gali kubur kan. Tengah gitu kan, giliran kita mau makan. Wah Tuhan Yesus. Langsung kenyang karena ingat mati. Ya kan itu hal-hal sepele yang aduh. Belum lagi gaya bahasa anak kita. Ya kan bahasa kasih mereka beda dengan bahasa kita, teman-teman kita, keluarga kita, teman-teman di kantor dan sebagainya, itu kan bisa bikin kita ribut. Saya pernah berantem dengan istri saya. Jadi suatu hari istri saya WhatsApp saya, gitu. Saiton maksudnya itu. Sayang gitu ya. Tolong dong jemput gitu kan. Jadi hari itu istri saya bekerja di sebuah perkantoran yang cukup jauh letaknya dari rumah kami, sekitar 15-20 menit kalau jalanan lancar naik motor. Hari itu hari Jumat, Jakarta itu hari macet sedunia. Macetnya minta ampun lalu gerimis. Dan istri saya bilang, "Saya tolong jemput dong." Saya bilang, "Udahlah, naik Grab, naik taksi, ntar saya bayar berapapun deh daripada saya datang jemput macet. Setengah jam berangkat, setengah jam pulang, wah ribet lagi." Bagi istri saya, saudara, naik motor berdua pakai helm gerimis-gerimis itu kayak Dilan dan Milea. Buat saya itu pilek gitu, saudara. Kami ribut dan sebagainya. Sampai akhirnya bayangkan ya saudara, itu kan hidup kita. Saudara-saudara yang sudah nikah itu coba lihat nama saudara di handphone pasangannya. Biasanya sudah ketahuan tuh itu usia pernikahan. 1-5 tahun tuh lovely husband, lovely wife. Ya kan 1-5 tahun, nanti 5-10 biasanya sudah mulai punya anak ya. Papa siapa, mama siapa gitu kan. Nanti 10 tahun ke atas
Itu nama suaminya udah diganti nih, tukang galon. Nama istrinya Densus 88 gitu. Tapi itulah bagian kehidupan kita, saudara. Apapun kita bisa menimbulkan konflik. Tapi hari ini saudara dan saya diajak. Kristus adalah gembala yang berbela rasa. Maka prioritas kita adalah melayani orang. Bukan hanya sekedar bicara soal Yesus, tapi menunjukkan kasih Kristus dalam hidup yang kita jalani. Maka mari, ketika saudara dan saya punya persoalan dalam hidup, kita punya kendala, tapi Tuhan punya kendali dalam hidup kita. Kita belajar hari ini, Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita, sudah berbela rasa dengan kita, maka mari kita menjadi pribadi yang berbela rasa dengan meneladani dan meniru pribadi Kristus yang senantiasa mau mengasihi dan berkorban, lalu ambil bagian, meringankan beban penderitaan dan juga sesama. Kita membuka hati, melayani sehingga orang bisa melihat Kristus. Orang lain mungkin tidak membaca Alkitab, tapi bukankah dikatakan bahwa hidup saudara dan saya adalah Alkitab yang terbuka? Itu sebabnya banyak orang Kristen ke gereja nggak bawa Alkitab. Hidup saya kitab terbuka, Pak. Saudara, orang melihat apa yang saudara dan saya kerjakan. Mereka nggak lihat apa yang kita ucapkan. Ini Yesus dan sebagainya. Nggak, mereka melihat perbuatan kita. Belas kasihan yang ditampilkan Kristus merupakan teladan yang baik. Saat ini saudara dan saya hidup di tengah zaman yang mengandalkan pikiran dan akal sehat. Tapi meskipun demikian, mari mengasah kepekaan kita untuk mewujudkan kasih bagi sesama. Kita merayakan perjamuan kudus wujud cinta Kristus. Maka mari bagikan cinta Kristus kepada setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita jumpai. Rahmat Allah menolong kita.